Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 196. Selamat mendengarkan. Apa? Panggil dia sekarang. Jika kamu tidak memanggilnya, saya hanya bisa memukul Anda. Setelah David selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan bersiap untuk menamparkan wajah Gunther. Gunther sangat ketakutan sehingga dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Kemudian, dia dengan cepat berkata, oke. Aku akan memanggilnya sekarang. Aku akan meneleponnya sekarang. Setiap kali Gunther mengucapkan sepatah kata pun, dia tersentak kesakitan. Tamparan David begitu keras tadi sehingga membuatnya trauma. Gunther mengeluarkan telepon dengan tangan gemetar dan memutar nomor Morris. Panggilan masuk, dan suara Morris datang dari sisi lain. Apa? Morris, cepat, tolong selamatkan aku. Gunther menjawab dengan suara gemetar. Mulutnya sakit sekali. Setengah dari giginya ditampar oleh David, jadi akan mengherankan jika tidak sakit. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu berbicara dengan jelas? Bukankah aku sudah memberitahu Lester untuk membawa seseorang untuk membantumu? Apakah dia tidak ke sana? Tanya Morris melalui telepon. Gunther melirik David dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. David mengambil telepon dan berkata, Lester sudah tergeletak di tanah, jadi lebih baik kamu datang dan menjemputnya sekarang. Jika kamu tidak datang, Gunther akan berakhir seperti dia juga. Gunther bergidik lagi ketika mendengar kata-kata David. Siapa kamu? Suara dingin Morris terdengar melalui telepon. Kamu akan tahu siapa aku ketika kamu datang. Aku akan menunggumu, kata David datar. Bagus. Morris menutup telepon setelah dia selesai berbicara. David melemparkan telepon kembali ke Gunther dan berjalan kembali ke kursi di depan Pearl, menunggu Morris datang. Apa yang terjadi barusan berakhir dengan sangat cepat. Sedangkan Pearl belum pulih hingga saat ini. Melihat penampilan tragis Gunther, dan Lester yang lemas dan muntah darah semua, di tempat itu, Pearl juga sedikit takut. Pada akhirnya, dia adalah seorang wanita dan itu adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan berdarah seperti itu. Tuan Liddell, kenapa kita tidak pergi saja? Pearl menyarankan sambil memijat bahu David. David mengulurkan tangan dan menepuk tangan Pearl di bahunya. Dia menghibur, jangan takut, Nona Pearl, saya di sini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. David juga mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Bill pesan. Dia bertanya kepada Bill tentang Morris. Bill mengira David mencoba membunuh Morris karena Morris sebelumnya telah mengincarnya di obrolan grup SCC. Dia memberitahu David bahwa keluarga Morris cukup kuat di Springfield, tetapi masih jauh dari aristokrat sejati. Keluarga, orang yang mendukung Morris adalah bos SCC lainnya yang agak berkonflik dengan bos besar, Clinton. Itulah sebabnya Morris juga berselisih dengan mereka. Selain itu, Morris kejam. Dia akan menemukan cara untuk membunuh atau melukai siapapun yang menjadi musuhnya bahkan sebelum itu mempertimbangkannya. Oleh karena kekuatannya itu, dia telah banyak menyinggung banyak orang di Springfield, tetapi karena kekuatan dan dukungannya yang kuat, dia tetap melakukannya sampai saat ini dia masih bisa hidup santai. Kemudian David memberi penjelasan kepada Bill tentang kejadian hari ini. Ini mengejutkan Bill. Dia kemudian meminta David untuk memberitahukan alamatnya dengan cepat. Dia juga memberitahu David untuk tidak impulsif dan menunggu dia datang. Dari sudut pandang Bill, Springfield adalah basis Morris, dan sulit untuk mengatakan apakah David, orang luar, bisa mengalahkan Morris, tirani lokal itu. David adalah orang yang disebut oleh bos besar Clinton, jadi dia harus melaporkan hal ini. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 197. Jika David benar-benar bertabrakan dengan Morris, maka itu akan menjadi bentrokan yang akan membuat kedua belah pihak terluka. David duduk di kursi dan memejamkan mata, menikmati pijatan Pearl sambil menunggu Morris tiba. Tidak masalah apakah Bill datang atau tidak. Dia sama sekali tidak takut pada Morris bahkan jika dia tidak mendapat bantuan Bill. Sekarang, dia bukan lagi David yang baru saja menemukan sistem itu. Saat itu, dia tidak punya dasar dan harus berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan, karena takut diperhatikan oleh kekuatan besar. Namun, kini ia berhasil bergabung dengan dua organisasi terkuat di negeri ini. Dengan mereka mendukung dia tidak akan takut pada Morris selama dia tidak melanggar aturan dan peraturan organisasi. Selain itu, David juga tidak takut dengan orang-orang di belakang Morris. Meskipun Morris adalah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield dan seorang veteran SCC, dia tetap tidak apa-apanya dibandingkan dengan Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tidak lama kemudian, pintu kamar pribadi didorong terbuka lagi. Kali ini, orang pertama yang masuk adalah pria jangkung dengan wajah tembam. Dia diikuti oleh beberapa orang yang terlihat seperti Master.
Pemimpinnya tentu saja Morris, putra tertua Daniels di Springfield, salah satu dari 4 talenta luar biasa, dan juga tembakan besar inti dari SCC. Pada pandangan pertama, David mengira Morris adalah tipe orang dengan anggota tubuh yang berkembang dan pikiran yang sederhana, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang tidak punya otak jika dia bisa menjadi salah satu dari 4 talenta luar biasa dan anggota inti SCC di Springfield. Setelah Morris masuk, dia melihat situasi di kamar pribadi. Lester sudah pingsan saat berbaring di sudut. Separuh wajah Gunther sangat bengkak dan dia berlutut di tanah sambil merasa tersesat. Di seberang, seorang pemuda sedang duduk di kursi sementara 3 orang berdiri di belakangnya. Di antara mereka, seorang wanita muda sedang memijat bahunya. Setelah Morris dan yang lainnya masuk, seseorang di belakangnya pergi untuk memeriksa kondisi Lester dan kemudian melaporkan, "Tuan Morris, Lester hanya pingsan dan nyawanya tidak dalam bahaya. Tapi dia terluka parah, bawa dia ke rumah sakit," perintah Morris, suaranya sedikit kasar. "Baik Tuan." Kemudian, 2 orang datang dan membawa Lester keluar dari kamar pribadi sebelum mengirimnya ke rumah sakit. Saat Gunther melihat Morris masuk, dia berdiri dan berjalan di depan Morris sebelum berteriak, "Morris!" Tanpa diduga, Morris melirik Gunther, menendangnya dengan keras, dan memarahi, "Dasar sampah. Anda benar-benar telah mempermalukan Daniels." Gunther terhuyung mundur setelah dia ditendang oleh Morris. Kemudian, dia duduk di tanah dengan wajah bingung. Morris tidak ingin melakukan apapun pada Gunther. Dia bahkan tidak berusaha terlalu keras dengan tendangannya, kalau tidak dia menggunakan kekuatannya untuk menendang Gunther. Dia akan menemui kematian dengan satu tendangan itu. Saat dia masuk, dia melihat Gunther berlutut di tanah, dan ini membuatnya sedikit marah. Di sebaliknya, dia tidak akan mengatakan apa-apa jika Gunther terbaring di tanah seperti Lester. Lagi pula, dia tidak sekuat itu, jadi mau bagaimana lagi? Paling tidak, dia tidak akan mempermalukannya Daniels. Jika tersiar kabar bahwa Gunther berlutut di depan orang luar, bagaimana dia bisa terus menunjukkan wajahnya? Bagaimana Daniels menunjukkan wajah mereka di sekitar orang lain? Setelah Morris melakukan ini, dia berjalan perlahan ke arah David, duduk, dan menatap David dengan hati-hati. Dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Sejauh menyangkut Springfield, dia pasti akan mengenal siapapun anak muda itu. Anak muda di depannya masih cukup mampu untuk bersantai. Karena itu, dia yakin pemuda itu bukan penduduk asli Springfield. Orang luar yang berani menyentuh Daniels di Springfield. Betapa beraninya. Selain itu, dia juga bertindak begitu sembrono. Bahkan jika David adalah seekor naga, dia masih harus merendahkan dirinya ketika dia berada di Springfield. Saat Morris melihat ke arah David, David juga melihat ke arah Morris. Selain bertubuh besar dan tampil garang, sama sekali tidak ada yang istimewa dari dirinya. Putra tertua Daniels yang legendaris, bos inti SCC, dan salah satu dari 4 bakat luar biasa Springfield, terlihat seperti ini sedikit mengecewakan David. Menurutnya, orang seperti ini harusnya memegang kipas lipat dengan tampan sambil menasihati orang lain. "Siapa kamu? Mengapa kamu berani bertindak melawan Daniels? Saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, konsekuensinya akan lebih serius dari yang Anda bayangkan," kata Morris kepada David dengan suara kasar. Dan itu bisa membuat orang merinding. David tidak menjawab pertanyaan Morris. Sebaliknya, dia berkata, "Kamu Morris, ya?" Gunther menangguhkan proyek saya dan mencoba menggunakan kekuatan untuk tidak menghormati orang-orang di sekitarku. Tahukah kamu, jika dia menangguhkan proyek Anda, itu berarti proyek Anda harus ditangguhkan dan jika dia tidak menghormati orang-orang Anda, itu berarti mereka pantas mendapatkannya. Ini bukanlah alasan untuk membuat Anda harus memukulinya dan memaksanya berlutut, kata Morris. David ingin tertawa ketika mendengar itu. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti itu. Nama saya David Liddell dan saya telah memukuli dan memarahi orang-orang Anda. Orang yang berlutut padaku masih berdiri, dan orang yang tidak berlutut terbaring di tanah. Apa yang dapat Anda lakukan tentang itu? David tersenyum ketika dia mengatakan ini sambil melihat Morris. David Liddell, nama itu agak familiar. Morris berjuang untuk mengingatnya. Sepertinya ada anggota terbaru yang baru bergabung di SCC beberapa waktu lalu bernama David Liddell. Dan pria bernama David ini juga telah mengalahkan Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Ada banyak keributan di SCC dan banyak orang ingin melihat siapa David sebenarnya. Apakah Anda David yang ditambahkan Bill? Tanya Morris. Ya, tidak heran kamu berani memandang rendah Daniels. Daniels di Springfield memang sedikit lebih buruk daripada Queen di ibu kota. Jadi jika Anda berani memandang rendah keluarga Queen, maka secara alami Anda akan memandang rendah keluarga Daniels. Namun, Anda sepertinya lupa di mana Anda berada. Tentu saja, aku tahu di mana ini. Ini Springfield, tapi terus kenapa?
kata David dengan acuh tak acuh. Baiklah, David, hari ini saya ingin melihat apa yang hebat tentang Anda, seseorang yang berani menantang Zachary. Morris berdiri dan berkata dengan keras. Suara keras bergema di seluruh ruangan. David benar-benar mengabaikan dia dan Daniels dengan mengatakan itu. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya bahkan jika saya tidak menghormati orang-orang Anda di wilayah Anda? Ini hanyalah penghinaan terbesar baginya. Morris sudah lama tidak bertemu orang sombong seperti itu. Hari ini, dia akan menguji David tidak peduli apa untuk melihat apakah dia benar-benar sekuat rumor yang beredar. Jika David sama sekali tidak sebaik dia, maka Morris tidak akan ragu untuk melumpuhkannya. Namun, David tetap tidak tergerak. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Morris. Apakah dia akan menggunakan kekerasan? Dia merasa bisa menjatuhkan mereka semua. Hanya lelaki tua yang berdiri di samping Morris yang sedikit lebih kuat di antara orang-orang yang dibawa Morris. Tetapi dia mungkin mirip dengan Paul dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk memasuki peringkat harimau. Jika dia benar-benar mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mampu menjatuhkan lelaki tua itu dalam 3 gerakan sekaligus. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 198. Sedangkan jika Morris menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menekan Islik International, dia hanya bisa mengungkapkan sedikit identitasnya sebelum membiarkan organisasi menekan Daniels. Orang-orang di belakang Morris siap menyerang kapan saja. Selama Morris memberi mereka perintah, mereka akan langsung menjatuhkan David. Wayne dan Gordon juga berjalan dari belakang David ke depan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Yang lain, tidak lemah, dan mungkin ada pertarungan yang sulit yang akan mereka hadapi. Bagaimanapun, mereka harus melindungi David, yang merupakan tugas mereka sebagai pengawal. Ketika berada di luar negeri, mereka bahkan bisa mengorbankan nyawanya dalam hujan peluru demi keselamatan majikannya, biarlah sendirian dalam adegan sekecil itu. Morris berdiri dan menatap David. Dia ragu-ragu pada awalnya, tapi sekarang dia tidak peduli lagi. Dia akan memilih menjatuhkan David terlebih dahulu sebelum dia memutuskan sesuatu. Bahkan jika Clinton berada di belakang David, dia sendiri bukannya tanpa dukungan. Dia harus mengembalikan pamor Daniels terlebih dahulu, jika tidak, akan sulit membuat orang menghormatinya jika dia membiarkan David pergi hari ini. Jika David bisa melawan Zachary dan tetap berdiri di sini dengan utuh, dia bukanlah karakter yang sederhana, tidak masalah apakah dia menang atau kalah. Saat ini, hanya David yang masih duduk di kursi dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia ingin melihat apa yang dapat Morris lakukan. Jika pihak lain mengambil tindakan, dia akan langsung menjatuhkan mereka semua. Tidak peduli bagaimana dia terlihat dalam hal itu, dia adalah orang yang benar. Setelah bergabung dengan 2 organisasi besar dan dengan hati-hati membaca aturan dan peraturan organisasi, serta kekuasaan dan kewajiban, David menciptakan moto untuk dirinya sendiri. Dengan keadilan di pihaknya, dia bisa pergi kemana saja. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung orang lain. Tetapi jika orang lain berani menyinggung perasaannya, maka itu berarti orang lain itu memang sudah bosan hidup. Meski Pearl sedikit gugup, dia terus memijat bahu David. Dia percaya bahwa David akan menangani hal-hal ini dengan sempurna. Tepat ketika kedua belah pihak menghunus pedang mereka dan hendak memulai, sebuah suara memecah kedamaian di kamar pribadi. Hentikan, Morris. Bill masuk dengan cepat, terengah-engah. Melihat bahwa tak satu pun dari mereka bergerak, dia merasa lega. Untungnya, dia berhasil datang tepat waktu. Jika perkelahian pecah, akan sulit untuk mengakhirinya dengan damai. Selama belum ada yang bertindak, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Morris tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa orang itu. Antek Clinton, Bill, adalah salah satu anggota inti SCC, sama seperti dia. Bill, meskipun kamu di sini hari ini, kamu tidak bisa menghentikanku. David berani memandang rendah keluargaku. Mereka yang berani tidak menghormati keluarga saya harus siap untuk cacat oleh saya. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan dia mati di sini, kata Morris. Tanpa melihat ke belakang, nada Morris sangat arogan seolah-olah David ada di bawahnya dan dia bisa melakukan apa saja padanya. Ketika David mendengar kata-kata Morris, dia tersenyum dan berkata, Morris, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan sesuatu padaku? Aku benar-benar tidak peduli denganmu. Bill, jangan khawatir tentang apa yang terjadi hari ini, saya ingin melihat apa yang dia bisa lakukan padaku. Kalian berdua, tolong mundur selangkah. Kita semua adalah anggota inti SCC. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menjadi bahan tertawaan. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan menjadi kerugian besar bagi SCC. Bill melangkah maju untuk membujuk mereka. Dia juga tahu bahwa tidak mudah bagi keduanya untuk berhenti.
Dia mengenal Morris dengan sangat baik dan memahami Morris lebih menghargai prestisnya lebih dari apapun. Dia kejam dan tanpa ampun, ditambah lagi dia pasti akan membalas dendam setiap kali dia dianiaya. Hari ini, David tidak menghormati dia dan keluarganya, jadi dia pasti akan berusaha untuk mengembalikan harga dirinya. Di matanya, tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Di sisi lain, meskipun David hanya pernah berinteraksi singkat dengan Morris, akankah ada seseorang yang berani pergi berhadapan langsung dengan Zakari menjadi pengecut? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 199. Pada akhirnya, ini bukanlah kesalahan David. Itu semua karena Gunther, kekecewaan Morris terhadap seorang saudara. Bill sudah lama curiga bahwa David kemungkinan besar adalah keturunan dari keluarga aristokrat yang tersembunyi. Tak satu pun dari orang-orang ini yang mudah dihadapi. Namun, Bill tidak berdaya. Bos besar baru saja berbicara, dan dia menyuruhnya untuk menghentikan kedua orang ini dan tidak membiarkan mereka mengambil hal-hal lebih jauh sekarang. Bill juga mengetahui tentang kekhawatiran bos besar itu. Janji temu 10 tahun antara bos besar, Lorraine, dan Stan sudah dekat, yang sangat penting baginya. Bahkan dia dikhususkan untuk masalah ini selama periode ini. Jika David dan Morris bertarung saat ini, pasti akan memicu serangkaian reaksi. David adalah orang yang ditunjuknya untuk bergabung dengan inti SCC, dan dia juga sangat membantu penunjukan 10 tahun Bill. Karena itu, Bill pasti tidak akan duduk diam. Ini pasti akan menciptakan celah dengan orang-orang di belakang Morris, dan dia juga perlu menggunakan semua kekuatan SCC untuk berurusan dengan fraksi T dan Stan. Pada saat kritis ini, bos besar pasti tidak ingin menimbulkan masalah tambahan dan memulai konflik di daerahnya. Bill, kamu juga mendengar bahwa dia tidak hanya tidak menghormati keluargaku, tetapi dia juga tidak menghormatiku. Apakah Anda pikir Anda bisa berhenti hari ini? Morris berkata dengan suara tegas. Dia berada di ambang kemarahan sekarang. Melihat situasi di luar kendali, Bill segera berkata, Morris, biarkan bos memutuskan apa yang harus dilakukan. Apa yang kamu pikirkan? Setiap orang adalah anggota manajemen SCC dan melakukan sesuatu akan mempengaruhi persatuan kita. Dia berharap dengan menyebut beberapa bos, dia bisa menenangkan Morris. Aku akan menyerahkannya kepada bos setelah aku melumpuhkannya. Dapatkan dia. Begitu Morris selesai berbicara, dua orang bergegas keluar dari belakangnya ketika Wayne dan Gordon juga pergi bertemu mereka. Saat itu, mereka berempat terlibat perkelahian. Buk, buk, buk. Suara pukulan dan tendangan tiba-tiba bergema di seluruh ruangan pribadi. Kamu, Bill mendidih karena tindakan Morris. Dia datang terburu-buru dan dia tidak membawa siapapun bersamanya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menghentikan Morris sepenuhnya tindakan yang tidak masuk akal dan dia hanya bisa melihat. Mereka berempat bertarung dan untuk sesaat, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Morris telah lama di bawah tanah ring tinju di Springfield, dan dia telah merekrut banyak ahli dari dalam dan luar negeri. Kali ini, dia hanya membawa sebagian dari mereka. Namun, kedua belah pihak sama-sama kuat. Namun, Wayne dan Gordon masih memiliki keunggulan tertentu. Morris melihat orang-orangnya lambat mengalahkan pihak lain dan mereka masih dirugikan. Maka dia mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya. Segera, dua orang lagi naik untuk bergabung dalam pertarungan. Wayne dan Gordon sedikit lebih unggul sekarang. Tetapi setelah dua lainnya bergabung dalam pertarungan, mereka kalah. Namun, mereka tiba-tiba mengubah gaya bertarung mereka dan mereka benar-benar melepaskan hambatan mereka. Sekarang, mereka tidak bertahan, tetapi fokus pada serangan. Gaya bertarung meriam kaca semacam ini membuat lawan babak belur sekalipun dua orang lagi telah bergabung dengan mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 200. Tentu saja, dua orang di pihak David juga terluka parah. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara semua orang sangat kecil. Mereka semua berada di puncak piramida pertempuran. Karena itu, Wayne dan Gordon bisa unggul karena akumulasi pengalaman mereka setelah bertahun pengalaman hidup dan mati di luar negeri. David melihat kedua belah pihak berkelahi, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Meskipun gerakan fatal mereka membuat pihak lain bingung, Wayne dan Gordon tidak dapat bertahan dalam pertarungan yang lama. Pada akhirnya, ada 4 orang di sisi yang berlawanan dan kekuatan mereka tidak lebih buruk dari mereka. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Jika ini terus berlanjut, Wayne dan Gordon akan segera dikalahkan. Dia mengulurkan tangan dan menepuk tangan Pearl di bahunya dan berkata, Nona Pearl, mundur. Mutiara segera mengerti. Dia menghentikan pijatannya, mundur beberapa langkah, dan menatap David dengan gugup. David, sudah kubilang ini Springfield, bukan tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika Anda bersujud kepada saya dan minta maaf,
saya hanya akan mengambil kedua tangan Anda dan bukan hidup Anda. Kata Morris sambil tersenyum. Sepertinya dia yakin bahwa dia akan menang. David memandang Morris, yang memiliki senyum di wajahnya, dan berkata, saya harap Anda masih bisa tertawa nanti. Begitu dia selesai berbicara, auranya langsung meledak. Dia melompat melewati meja di depannya dan meraih Morris dengan satu tangan. Morris bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia hanya merasakan sesak di dadanya saat berhadapan dengan tubuh David yang seukuran kekuatan gunung, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, David telah bergerak ke arahnya dan mencengkeram lehernya dengan satu tangan. Pria tua yang berdiri di samping Morris itu segera mendorong Morris ke samping lalu berdiri di posisi Morris. Beberapa saat yang lalu, dia melipat tangan di depannya, siap menahan serangan David. David awalnya ingin menangkap Morris terlebih dahulu, tetapi sekarang rencananya dirusak oleh lelaki tua itu. Kekuatannya meledak lagi dan dia meninju lengan lawan yang disilangkan di depannya. Blar, suara nyaring terdengar di telinga semua orang di ruang pribadi. Bahkan 4 orang yang berkelahi di sebelahnya berhenti berkelahi dan menoleh ke arah David. David meninju lengan lelaki tua itu, kekuatan besar menyebabkan lengan lelaki tua itu terbelah. Pihak lain hanya merasakan ledakan kekuatan yang menyerangnya. Dia adalah seorang Tiger Ranker, namun dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan kekuatan yang kuat ini mendorong lengannya dan menyerang dadanya. Kemudian, tubuhnya tanpa sadar terbang ke belakang. Pria tua itu terbang lebih dari 10 meter setelah David memukulnya. Dia menabrak dinding sebelum menyemburkan seteguk darah. Kemudian, kedua tangannya tergeletak lemah di sisinya. Dia menatap David, yang masih berbaring di atas meja di hadapannya, dengan ngeri. Pukulan itu sangat kuat sehingga tidak hanya mematahkan tangannya tetapi juga mematahkan beberapa tulang rusuknya. Pria muda ini terlalu kuat. Dia adalah master peringkat harimau yang sangat terkenal selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak lagi bisa naik ke puncak karena usianya, dia masih berada di peringkat harimau. Dia bisa dengan mudah melumpuhkan 4 master tingkat puncak kelas 1 yang bertarung di sebelahnya tanpa sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Meskipun master puncak kelas 1 hanya berjarak 1 langkah dari peringkat harimau, mereka tidak akan memilikinya kesempatan untuk melawan dalam menghadapi Tiger Ranker nyata. Batas master peringkat harimau adalah bahwa dalam kondisi normal, mereka tidak akan takut dengan serangan biasa, senjata api. Namun, master puncak kelas 1 tidak bisa begitu riang. Ini adalah perbedaan kekuatan antara mereka. David menjabat tangannya, melompat dari meja, dan duduk kembali di kursinya. Dengan itu, dia kembali menjadi tenang lagi. Dia bertingkah seolah dia bahkan bukan orang yang menyerang beberapa saat yang lalu. Pearl muncul lagi dan terus memijat bahunya. David akan selalu bertindak acuh tak acuh apapun yang terjadi, dan hal ini membuat Pearl sedikit kecanduan padanya. Seperti inilah gambaran tembakan besar yang sebenarnya. Langit bisa runtuh di depannya dan dia masih tidak mau berkedip. Semua orang di ruangan itu menatap David dengan ngeri. Tentu saja, Morris adalah orang yang paling sulit menerima hal ini. Old Carl adalah seseorang yang berjuang bersama kakeknya saat itu. Dia sudah melewati pangkat prajurit kelas 1 dan memasuki peringkat harimau. Senjata api biasa hampir tidak bisa menyakitinya lagi. Carl tua telah melindungi Morris selama bertahun-tahun dan dia juga telah menyelesaikan banyak masalah untuknya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Carl tua telah memberikan kontribusi besar pada kemampuannya untuk menjadi salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.